Kaisah Daud. Dari gembala menjadi Raja Daud adalah anak bungsu dari Isai, berasal dari Bethlehem. Ia bukan prajurit, bukan bangsawan, hanya seorang gembala sederhana yang setia menjaga kambing domba ayahnya. Namun di padang rumput itulah Daud belajar tentang keberanian, kesetiaan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ia melawan singa dan beruang, bukan dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan iman bahwa Tuhan menyertainya. Ketika bangsa Israel membutuhkan raja baru karena Raja Saul tidak lagi taat kepada Tuhan, Allah mengutus Nabi Samuel untuk mengurapi Daud. Di hadapan keluarganya, Daud dipilih bukan karena rupa atau kekuatan, tetapi karena hatinya. Sejak saat itu, Roh Tuhan menyertai Daud meski ia belum langsung menjadi raja. Nama Daud mulai dikenal saat ia menghadapi Goliat, raksasa Filistin yang menakutkan seluruh tentara Israel. Dengan hanya umban dan 5 batu kecil, Daud melangkah maju. Ia tidak mengandalkan senjata, melainkan nama Tuhan. Satu lemparan mengubah segalanya. Goliat tumbang dan Israel menang. Kemenangan itu mengangkat Daud menjadi pahlawan bangsa. Namun kejayaan membawa ujian. Raja Saul iri dan berusaha membunuh Daud. Bertahun-tahun Daud hidup sebagai buronan, bersembunyi di gua dan padang gurun. Meski memiliki kesempatan membunuh Saul, Daud memilih tidak membalas. Ia menghormati Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan. Kesabarannya menjadi bukti bahwa ia lebih memilih kehendak Allah daripada ambisi pribadi. Akhirnya, setelah Saul wafat, Daud diangkat menjadi Raja Israel. Ia memerintah dengan bijaksana dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota. Namun Daud bukan raja tanpa celah. Ia jatuh dalam dosa besar saat mengambil Batsheba dan menyebabkan kematian Uria. Ketika ditegur Nabi Nathan, Daud bertobat dengan sungguh-sungguh. Dari pertobatan itulah lahir mazmur-mazmur yang penuh penyesalan, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Di akhir hidupnya, Daud dikenal sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bukan karena hidupnya sempurna, melainkan karena ia selalu kembali kepada Tuhan saat jatuh. Dari keturunannya kelak lahir Salomo. Dan menurut iman Kristen, garis keturunan itu mengarah kepada Yesus Kristus.